Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan ibadah yang wajib kita kerjakan sebagai komitmen keislaman kita. Ibadah sholat merupakan sarana komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Sholat yang diwajibkan oleh umat Islam adalah 5 kali dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal, bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang agama. Oleh sebab itu, ketika muazin mengumandangkan azan, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Allah Ta'ala, mengambil air wudu, kemudian berbaris rapi di belakang imam untuk melaksanakan sholat. Ketika itu juga, mulailah kaum muslimin tenggelam dalam dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu khusyuk menikmati sholatnya sampai imam mengucapkan salam. Dan setelah usai, masing-masing kembali pada aktivitasnya. Tentunya kita mengharapkan bahwa amal ibadah berupa sholat yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa ternyata ada orang-orang yang sholatnya malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, apa yang menyebabkan sholat itu tidak diterima? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat. Dari perkataan Imam Hasan Al-Basri ini, marilah kita merenungkan diri kita sendiri. Apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah membuat kita terhalang dari perbuatan maksiat? Atau masih biasa-biasa saja? Atau dengan kata lain, sholat dijalankan, maksiat pun tetap dijalankan? Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dengan sholatnya telah dapat menjadikannya terhalang dari perbuatan maksiatnya. Dan sungguh merugilah bagi mereka yang dengan sholatnya itu tidak berimbas apa-apa untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Hasan berkata, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Aliyah pernah berkata, dalam sholat ada 3 hal, di mana jika 3 hal ini tidak ada maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itulah yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kebaikan. Rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintahkan dan melarang sesuatu. Orang yang memelihara sholatnya, maka sholat itu bagaikan cahaya baginya. Cahaya untuk menunjukkan ke jalan kebenaran dan keselamatan. Sedangkan orang yang tidak menjaga sholatnya, maka sesungguhnya orang itu akan kegelapan, akhirnya terjerumus ke dalam jalan kesesatan. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka sesungguhnya sholat itu tidak menjadi cahaya dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Sahabat cinta Islam Channel, Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya bahwa ada 10 hal yang menjadi penyebab sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
10 orang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, pertama, orang lelaki yang sholat sendiri tanpa membaca sesuatu. Kedua, orang lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketiga, orang lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. Keempat, orang lelaki yang melarikan diri. Kelima, orang lelaki yang meminum arak tanpa mau meninggalkan atau bertaubat. Keenam, orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. Ketujuh, orang perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung. Kedelapan, imam atau pemimpin yang sombong dan zalim atau menganiaya. Kesembilan, orang yang suka memakan riba. Dan kesepuluh, orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang telah melaksanakan sholat, akan tetapi dengan sholatnya itu tidak dapat membuat dirinya meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya itu akan membuat kemurkaan Allah bertambah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambah kemurkaan Allah dan jauh dari Allah. Hasan rahimahullah pernah berkata, kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti, sholatmu itu akan dilemparkan semua ke arah mukamu, seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Sahabat Cinta Islam Channel, hendaklah kita berbenah diri mulai dari sedini mungkin. Bagi yang sudah istiqomah dalam melaksanakan sholatnya, maka mulailah memperbaiki kualitas sholatnya sebaik mungkin. Dan bagi yang masih bolong-bolong dalam sholatnya, maka perbaikilah dan melengkapi sholatnya agar tidak ada yang tertinggal. Dan bagi yang belum sholat, maka segeralah mulai dari sekarang untuk melaksanakan sholat. Begitu pedih siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang lalai saja dalam sholatnya maka tergolong ke dalam orang-orang yang celaka. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sedikit gambaran mengenai siksa bagi orang yang meninggalkan sholat, bahwa kelak di dalam kubur akan didatangi oleh ular yang bernama As-Suja Al-Aqra. Ia memiliki 2 mata yang terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Ular itu berkata, Tuhanku memerintahkan untuk memukul orang yang melalaikan sholat subuh hingga muncul matahari. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan sholat zuhur hingga sampai waktu asar. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan sholat asar hingga sampai waktu maghrib. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan sholat maghrib hingga sampai waktu isya. Dan Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan sholat isya hingga sampai waktu subuh. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai penyebab sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin banyak orang yang tergugah hatinya untuk melaksanakan sholat sebagai bekal hidup kelak di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا